Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, obrolan pas di sini kita kembali lagi di hari ini bersama saya Iqbal Fatwa. Nah, pemirsa Opini seperti biasa nih ya, untuk Anda yang pasti sering nonton Opini, tahu apa itu Opini, obrolan pas di sini yang pastinya kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang sudah kita undang, yang pasti kita akan membahas dengan tema-tema yang berbeda setiap episodenya. Nah, tapi sebelum itu, untuk seluruh pemirsa Opini, jangan lupa bisa subscribe sekarang juga YouTube channel TVRI Bengkulu, biar bisa nonton opini ini di mana saja melalui YouTube channel TVRI Bengkulu. Nah, di hari ini saya mengundang nih satu orang yang memang pakarnya, nah di bidang keprotokoleran. Nah, ini biasa di instansi pemerintah. Nah, kalau juga pemirsa Opini atau juga teman-teman yang biasa ngelihat setiap misalnya ada event di outdoor atau juga event-event seminar, misalnya mengundang pejabat daerah, mulai itu dari level wali kota, terus juga bupati atau bahkan gubernur. Nah, pasti ada teman-teman dari pemerintahan ini yang sebelum orang tamu undangan ini datang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari tempat duduknya, terus juga semuanya pokoknya. Nah, itu ada loh ternyata bidangnya atau juga orang-orang yang memang mengurusi bagian protokoler ini di pemerintahan. Nah, sudah hadir tamu kita di opini kali ini, sudah ada di sini Mbak Rini Andriani SIPMM. Assalamualaikum Mbak Rini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya manggil Mbak atau Ibu ini ya? Kayaknya kakak aja ya, lebih muda. Nah, Mbak Rini apa kabar? Mbak Rini hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Kesibukannya, karena kan kalau untuk di ASN, kesibukan itu kadang-kadang lagi tenang ya tenang. Lagi sibuk, wah itu luar biasa. Sibuk. Lemburnya luar biasa, hari Sabtu Minggu tetap masuk. Enggak juga sih, tergantung kalau tergantung pekerjaan Oh, ya, mungkin oke. ya tergantung bidang juga mungkin. Kalau kayak dulu protokol mungkin iya ya, karena nggak kenal waktu kan kerjanya gitu. Nah, sekarang nih, kenapa kita mengundang Mbak Rini di sini? Karena Mbak Rini ini bertahun-tahun, kalau ditotalkannya nanti kita ngobrol sama beliau di Pemprov, Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang ngurusin bidang protokoler di bidang, berarti nyebutnya bidang atau bagian ini Mbak Rini? Kalau di bagian ya. Di Pemprov itu bagian. Oke, bagian protokoler. Oke, dengan membahas tema kita dunia keprotokolan ya. Nah, kalau sebelum kita tentang tema nih Mbak Rini, kita mau ngajak pemirsa opini sekarang lebih mengenal Mbak Rini ini. Nah, kalau untuk Mbak Rini bergabung menjadi seorang ASN mulai tahun berapa tuh Mbak? Kalau flashback saya itu capeknya calon pegawai ya, maksudnya itu 2009. Oke, 2009. 2009 itu saya di Biro Pembangunan dulu tuh sempat beberapa bulan. Kemudian 2009 akhir diajaklah bergaung ke Biro Umum, ke bagian protokol. Nah, dari 2009 itulah akhir sampai dengan 2000 berapa kemarinnya 2023 pertengahan baru deh keluar dari sana. 2009. 2009. Berarti bisa dikatakan dari awal berarti. Dari awal sudah disahkan menjadi ASN. Berarti sudah berkecimpung di dunia protokol. 70% calon pegawai Capek, 70% di Capek itu saya sudah bergabung ke Biro Umum bagian protokol sampai dengan 2023 pertengahan kemarin. Bagian protokol. Berarti ini walaupun ditutup matanya sudah tahu, oh protokolnya harus sini, nentukan kursi ini, terus bikin rundown susunan acara. Karena kalau untuk susunan acara, kalau secara protokol bisa dikatakan secara kepemerintahan, kenegaraan itu pasti punya perbedaan antara acara-acara yang santai, yang hiburan gitu Mbak Rini. Klasifikasi acara kan macam-macam ya, ada formal, non formal gitu-gitu. Jadi emang tergantung acaranya apa. Kalau formal sifatnya resmi, baik kenegaraan, pemerintahan. Nah, kalau non formal mungkin dia masuk ke entertain, ada selingannya. Gitu. Begitu juga dari sang pembawa acara pun juga, wah jauh berbeda ini.
dari intonasinya, cara. Berarti kalau untuk Mbak Rini nih dari 2009 sampai 2023 berarti sudah mencoba semua menjadi apa ya kita nyebutnya ajudan yang biasanya kalau kita lihat begitu gubernur sebelum datang ke tempat acara kan sudah ada tim-tim petugasnya. Iya. Itu biasanya kalau misalnya pimpinan ada kunjungan keluar daerah misal atau dalam daerah kabupaten misalnya itu protokol biasanya ada tim yang biasanya juga disebut tuh tim advance, jadi tim pendahulu. Sama juga kayak protokol dari kementerian. Kalau presiden mau datang atau menteri mau datang, mereka biasanya meluncur duluan karena mereka harus prepare. Baik semuanya lah harus dipersiapkan, baik situasi kondisi, kemudian mereka harus cek lapangan, kemudian mungkin mereka harus lihat juga mungkin ini mau acaranya adalah mengundang atau mereka memang kunker bentuknya. Kunjungan kerja pimpinan mereka. Nah, nanti mereka sesuaikan nanti apa yang mau ditampilkan di situ atau mau dibikin seperti itu. Jadi mereka harus duluan turun memang karena nanti nggak mungkin kan tiba-tiba pimpinan datang tapi bingung nanti. Benar, duduknya di mana, kursi di mana, ini acaranya acara apa dengan baik, gitu. Betul. Itulah tugasnya protokol. Berarti makanya itu kalau untuk di protokol itu sendiri jam kerjanya bisa dibilang tidak menentu Mbak Rini. Banget. Baik itu di hari jam dinas seperti biasa atau bahkan di hari libur sekalipun. Jam kerja, jam libur, pagi, siang, malam, pokoknya yang namanya pimpinan punya pekerjaan atau punya acara, udah sama. Apalagi kalau di luar kota, berarti kalau luar kota bisa H-1 sebelum acara sudah berangkat duluan. Iya betul, harus ya H-1. Rata-rata sih udah H-1 harus prepare ya. Nah kita akan ngajak lagi nih untuk Mbak Rini flashback lagi nih pemirsa Opini. Nah kalau akhirnya berkecimpung nih di dunia protokol, apakah background dari zaman dulu nih, mulai dari kuliah atau bahkan SMA ini memang di bidangnya, terus juga biasanya kan ini teman-teman dari alumni Paskib, terus juga pramuka yang memang untuk urusan kedinasan misalnya seperti ngurus protokoler, terus SOP segala macam kan sudah terbiasa gitu dengan disiplinnya dari alumni pramuka atau juga Paskibra. Gitu. Nah kalau Mbak Rini ini akhirnya ditarik ke dunia protokol itu, saya juga nggak tahu ya kenapa pastinya saya diajak bergabung ke protokol pada saat itu untuk menjadi sampai kemarin itu maksudnya bisa jadi MC atau pembawa acara. Itu juga sebenarnya semuanya itu berjalan mengalir aja. Jadi belajar juga serba otodidak, kemudian on the spot lah pokoknya semua serba ketika sudah diberikan tanggung jawab untuk kamu di sini pekerjaannya seperti ini, artinya kita harus cepat adaptasi. Kita harus ngapain gitu kan supaya kita bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang memang pekerjaan kita pada saat itu gitu. Banyak-banyak belajar aja. Berarti pada saat itu memang mana nih ASN yang baru lulus nih, baru dilantik, ini kamu sini, berarti ya mungkin dilihat juga siap tidak siap. Iya begitu sepertinya, dan mungkin juga dilihat ya kesiapan masing-masing personal. Maksudnya itu mungkin juga pada saat itu mungkin nggak sembarangan ditarik ya, mungkin dilihat juga karena sebenarnya kalau menurut saya kalau di protokol itu memang harus punya passion. Kalau kita pressure di pekerjaan itu akan nggak nyaman. Benar ya. Karena pekerjaannya kan banyak tuntutannya di situ, apalagi kita harus mengerti keinginannya pimpinan. Benar. Kalau kita nggak pandai-pandai baca situasi, kondisi, kemudian maunya pimpinan susah, karena akhirnya akan beban terhadap pekerjaannya, kemudian tidak mengerjakan pekerjaannya pun nggak nyaman. Tidak nyaman. Iya, karena kita ngerasa rewel atau apa segala macam. Pimpinan kan beda orang kan beda tipe, beda model kan. Dan itu bisa berubahnya dalam hitungan detik gitu ya. Betul, dan saya dari 2009 tuh udah ada di zamannya Pak Agus Rin dulu, Pak Agus Rin, kemudian Pak Junedi Hamzah, Ridwan Mukti, terakhir yang kemarin Bapak Rohidin. Berarti sudah berapa gubernur kalau untuk di provinsi? Iya. Jadi itu beda-beda semua kan cara mereka. Begitu kemauannya juga beda-beda. Seperti SOP gitu. Di gubernur era sebelumnya tidak bisa dipakai pada saat yang ini, terus yang ini juga nggak bisa dipakai untuk yang... Kalau tidak bisa sih nggak juga, mungkin tinggal kita pilah-pilah aja. Ini bisa nggak kita masuk ke sini gitu. Cara ini yang dulu misalnya
zaman yang baheula gitu, masih bisa nggak kita pakai di sekarang? Tinggal kita sesuaikan aja. Kalau mungkin nggak cocok, mungkin kita harus cepat. Oh apa nih? Bisa apa gitu. Nah tapi kalau untuk tadi kan Mbak Rini ceritakan ada memang pemilihan seperti itu, seleksi secara langsung kasat mata gitu diseleksinya. Apakah juga pada saat itu ada juga untuk semacam pelatihannya? Kalau dulu itu ada, maksudnya di protokol itu sendiri kayak ada kayak rakor dan kadang-kadang juga diikutkan. Saya tuh sempat berapa kali ikut lomba sih kalau untuk ada perlombaan juga. Pernah ikut zamannya saya waktu itu ya. Sempat dari ikut yang tingkat kabupaten, kota, kemudian provinsi, Sumbaksel, nasional. Itu untuk ASN semua masing-masing pemerintahan. Iya. Malah pernah gabung juga waktu itu sama teman-teman dari TVRI Jakarta. Waktu itu di Jakarta ininya lombanya. Pernah tuh juga. Nah, kalau untuk di MC protokoler itu kan memang punya apa ya, dari intonasinya juga berbeda. Nah, berarti seluruhnya itu dari Mbak Rini ini memang belajar secara otodidak gitu karena keterbiasaan setiap hari. Iya, karena apa? Mungkin kan sudah turun-temurun juga. Kemudian kita mungkin kalau sekarang udah canggih ya, bisa lihat dari YouTube. Betul. Kemudian banyak lah sekarang juga contoh di MC iya, di TikTok juga tinggal cari searching gitu kan. Udah gampang, udah banyak banget. Dan bagusnya juga tuh kita ikut pelatihan sih gitu. Karena kan sebenarnya dunia seperti ini kan dia update terus ya. Betul. Kalau kita nggak ngupdate diri, skill udah pasti ketinggalan. Nah banyak bahasa-bahasa baru juga. Banyak. Ya memang kan? Harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Oke, Mbak Rini, kita tahan dulu obrolan kita. Pemirsa Opini, jangan kemana-mana, kita masih akan bahas dengan tema kita di hari ini. Tetap pantengin terus Opini, obrolan pas di sini.